Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dalam program WIS, waktu istirahat siaran di Al-Ilmi Media MTS jadi Taklasi pada edisi ke-46 pada hari Selasa tanggal 23 ya, 23 April 2024. Seperti biasa kurang lebih 20 menit ke depan saya akan menemani teman-teman semua, dan alhamdulillah pada hari ini saya undang secara spesial ya, seorang penulis cilik, mudah-mudahan akan menjadi penulis besar. Amin. Ya. Dan beberapa karyanya sudah termuat dalam antologi bersama, salah satunya ini, antologi Cerpen Tak Kulepas Mahkotamu. Sebuah buku ya, antologi bersama santri dan santriwati baik di Sanawiyah maupun di Aliyah yang luar biasa. Ini perdana, terbit tahun 2023 di masa OSIM, ketika Kakak Ila menjabat sebagai ketua OSIM. Boleh dikenalkan dulu namanya Kakak Ila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Nur Azila. Saya santriwati dari Madrasah Aliyah DDI Takalasi. Ini statusnya masih santri ya, karena walaupun sudah ujian tapi kan belum ditamatkan. Tapi insya Allah bulan Mei ini, kalau tidak salah tanggal 23, penamatannya ya, Kakak sabar. Jadi Kakak Ila ini salah satu santri yang berprestasi. Kenapa saya mengatakan berprestasi? Selama mondok saya tidak pernah melihat Kakak Ila ini ada pelanggaran yang ya mungkin tidak tidak pernah terdeteksi. Lihat. Iya. Walaupun ya namanya saja manusia pasti ada pelanggaran ya Kakak. Iya. Tapi mudah-mudahan sekecil apapun pelanggaran itu diminimalisir lah Kakak, ya, supaya menjadi anak yang soleh. Beliau pernah menjabat sebagai ketua OSIM dan prestasinya di sekolah mulai dari sanawiyah ya Kakak di sini. Iya. Sayang waktu itu ya di sanawiyah masih dalam keadaan Covid ya. Iya. Sering belajar di rumah. Iya. Dan sekarang sudah lulus walaupun belum di wisuda. Kalau boleh saya tahu, waktu sekolah sering ranking atau bagaimana Kak? Ya, Juara berapa? Juara di kelas? 3 besar lah. 3 besar, maksud 3 besar. Oke. Jadi Kakak kalau boleh tahu, tulisan Kakak ini di antologi ini judulnya Sajadah Merah. Ini seperti sebuah lagu. Saya sering mendengar lagu ini Kakak. Apa memang terinspirasi dari lagu itu Kakak atau seperti apa? Boleh diceritakan tentang tulisan Kakak ini? Jadi kebetulan itu sebelum saya mendengar lagu Sajadah Merah itu memang sudah Sudah terpikirkan. terpikirkan. Ini secara kebetulan ya Iya. Kakak, sama, tapi bukan terinspirasi dari. Iya. Kalau boleh diceritakan apa sih isinya cerita Kakak dalam tulisan ini? Kalau boleh di-sharing, Kakak terinspirasi itu dari mana punya ide menulis di cerpen ini? Silakan Kak. Tentunya kalau mau menulis itu nggak gampang ya. Tadi saya sebenarnya di sini punya tulisan, ada terinspirasi dari cerita orang tua, Oh, terus ada berarti ini hayalan. kisah nyata ya? Ya, sebagian. Wah, iya, Masya Allah. Ini luar biasa. Kisah nyata yang ditulis dalam sebuah buku antologi, dan ini menjadi sejarah Kakak. Mungkin Kakak nanti menjadi orang sukses Amin. dan
akan kembali membaca buku ini. Hmm. Silahkan kakak, ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya itu em, suatu ketika ini ibu, mama, Ya. eh, katanya dia tuh mimpi, ada mimpi. Terus mimpinya itu kayak lagi ada di padang pasir. Nah, terus dia tuh lagi kayak minta tolong Hmm? karena apa namanya? Pasir. Dia berada di tengah pasir penghisap. Terus setelah dia ceritakan, saya ingat, "Ah, mau dijadikan cerita aja deh." Oh jadi Gitu. kakak pernah diceritakan oleh Iya, ibu bahwa ada ibu pernah eh, mimpi begitu. iya. Itu kakak umur berapa waktu diceritakan oleh ibu? Kelas 3 SD. Masya Allah, masih kelas 3 SD kakak diceritakan oleh ibu kakak tentang mimpinya itu. Iya, Sehingga kakak punya inspirasi dari situ terus menulis. menulis. Terus Dan ini saya tulis setengah jam, Masya Allah, 1 hari sebelum dikumpul Masya ceritanya. Allah. Ya kan Karena udah kepepet, akhirnya jadi the power of kepepet, akhirnya ah, kakak punya inspirasi menulis dan inspirasi itu muncul. itu posisinya saya lagi stres Oh ya, sekali, stres enggak, berat karena kakak sebagai ketua OSIM, ya lalu semua temannya sudah ada tulisan selesai, selesai, kakak sendiri belum belum ada, belum ada idenya untuk menulis, ya tapi di detik-detik terakhir di baru deadline muncul. itu baru Iya. muncul. Boleh tidak kakak bacakan cerpennya sebagai bentuk kecintaan kita tentunya kepada ibunda ya, kepada mama panggilannya. Mama. Iya, ini sebuah cerita yang luar biasa dari kakak Azila dan insya Allah beliau akan menjadi penulis besar. Amin. Iya, luar biasa kakak. Saya persilahkan kakak untuk bisa sharing, membagi cerita dan membacakan cerpen yang ada di buku antologi cerpen Tak Kulepas Mahkotamu. Silakan. Singkat saja. Ya, silakan. Sajadah merah. Ah, tolong aku. Siapapun tolong aku. Ucap seorang gadis berparas cantik yang membuat siapapun melihatnya akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia memiliki kulit putih bersih, bak kertas putih. Ia baru saja keluar dari bungkusnya dengan rambut berantakan karena aksinya yang selalu meronta berusaha mengeluarkan dirinya dari sebuah lumpur yang akan menelannya perlahan. Ia mengarahkan seluruh tenaganya dan berteriak minta tolong agar siapapun yang mendengarnya datang untuk menolongnya. Tapi nihil, tak ada seorang pun yang lewat. Bagaimana tidak, gadis cantik ini sekarang berada di tengah gurun pasir yang tak berpenghuni. 30 menit berlalu, sekarang lumpur penghisap itu sudah menjangkau setengah badannya. Tak lama kemudian seorang pria berumur sekitar setengah abad dengan jubah senada dengan warna jenggot putihnya melangkah perlahan mendekati gadis yang saat ini terus berusaha dengan sisa tenaganya untuk keluar dari lumpur penghisap itu. Walaupun sebenarnya usahanya itu sia-sia. Gadis itu melihat kakek yang berjubah lalu berteriak dengan suara serak dan ketakutan. "Tolong, tolong aku di sini." Dengan penuh harap dan keringat yang bercucuran dan air mata ia meminta bantuan kepada seseorang yang sedikit pun ia tidak mengenalinya. "Tak ada siapapun yang mampu menolongmu, Nak. Hanya kaulah yang mampu melakukannya," ucap kakek berjubah sambil tersenyum ke arah gadis tersebut. Setelah mendengarkan penuturan dari kakek tersebut, gadis itu pun menangis sejadi-jadinya. Ketika lumpur penghisap sudah mencapai leher, nafasnya pun tercekat. Dan seorang gadis cantik terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal-sengal bagaikan habis berteriak keliling lapangan sebanyak 20 kali. Jadi ceritanya dia di sini lagi mimpi tadi terus Hmm. terbangun. Oh Nah, jadi waktu itu mama menceritakan
Ah, dari mimpinya itu ah, terbangun. terbangun Ah, ya, terus kayak sesak nafas. sesak Iya. napas. Keringat terus bercucuran hingga piyama bergambar kucing yang memiliki bergam keringat yang terus bercucuran hingga membuat piyamanya basah. Ternyata hanya mimpi. Ia pun melirik jam tangan yang ada di atas nakas samping kasurnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3.20 dini hari. Entah dorongan dari mana, ia berinisiatif menuju kamar mandi dan melakukan ritual wudhu sebelum melaksanakan sholat tahajud. Ia membasuh perlahan wajahnya dan merasakan sensasi yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah mengambil air wudhu, ia pun bergegas mengambil telekung di dalam lemarinya yang tak pernah tersentuh olehnya. Telekung itu sama dengan mukena ya. Iya, Jadi waktu itu mama waktu habis mimpi bangun dan langsung melaksanakan sholat tahajud. iya, Memang rutinitas mama sholat tahajud? enggak, tidak, Tidak, iya. baru Sebelumnya, kali? iya, sebelumnya, Tidak pernah? iya, Tidak pernah melaksanakan sholat tahajud? iya, Masya Allah. Tapi pada saat setelah mimpi itu terbangun, langsung digerakkan hatinya hatinya untuk untuk melaksanakan melaksanakan sholat sholat. tahajud. Lanjut. Silahkan. Ia pun melakukan gerakan sholat yang sebelumnya ia nonton di salah satu aplikasi di handphonenya. Setelah melaksanakan sholat, ia pun termenung sejenak memikirkan, apa maksud dari mimpinya tadi? Mengapa kakek tua itu mengatakan kalimat seperti itu? Apakah ada hubungannya dengan kehidupannya saat ini? Tapi apa? Tuturnya. Berbagai pertanyaan-pertanyaan muncul begitu saja di kepalanya, membuat dirinya pusing sendiri dan akhirnya tertidur di atas sejadah merah dengan telekung yang masih melekat di wajahnya. Jadi saya koreksi di situ ya. Talqum itu adalah mukena, Iya. populernya mukena. Jangan sampai ada yang tidak mengetahui kata talqum. Ya, lanjut. Pukul 7 pagi gadis itu sudah mandi dan membereskan tempat tidurnya. Seumur umur ia tidak pernah bangun sepagi itu. Tak seperti biasanya, dia selalu bangun kesiangan, tak pernah melihat indahnya matahari di pagi hari. Mungkin ini kali pertamanya dia melihat dan merasakan matahari pagi. Ia adalah seorang gadis yang setiap harinya hanya berbuat keributan, onar, gitu. Salah satunya ia pernah menjahili beberapa temannya bersama dengan teman-temannya. Berbagai bentuk pelanggaran sudah pernah dia lakukan tanpa sedikit pun ia merasa bersalah dengan perbuatannya. Justru membuatnya semakin terobsesi melakukan hal-hal buruk lainnya. Kehidupannya yang terbilang bebas ditambah ia tidak tinggal bersama orang tuanya membuat ia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Nah, singkat cerita, akhirnya ia pun pergi ke salah satu pesantren menemui seorang kiai yang bisa memberikan solusi dari apa yang telah dialami, serta mengapa perasaannya akhir-akhir ini selalu gelisah. Jadi setelah mimpi kemarin perasaannya tuh kayak selalu gelisah. Gelisah ya antara ini apa Iya, bertanya-tanya mungkin dalam hatinya iya, ini mimpi mimpi beneran kah atau seperti apa? Mungkin itu yang selalu ada di benaknya iya. mama waktu itu ya. Tapi di sini sebagian udah saya Sudah ada dapat di apa namanya? imajinasi Ada sendiri. imajinasi dari Kakak sendiri Iya, ya untuk bisa melanjutkan melanjutkan ceritanya. ceritanya. Oh iya, silakan. Namun ketika dia sholat tahajud dan merasakan ketenangan di dalam hatinya, ketenangan yang berbeda dari apa yang ia dapatkan ketika ia pergi ke tempat hiburan malam. Sang kiai itu hanya menjawab sama dengan penuturan yang dia dengar dalam mimpinya. Setelah mendapatkan jawaban yang sebenarnya kurang memuaskan baginya, akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dia berpikir apakah yang dikatakan kedua temannya kemarin adalah benar bahwa dia sedang mendapat hidayah. Jadi sebelumnya ceritanya ini tuh si gadis sudah bertemu sama teman-temannya, Sudah menceritakan mimpi menceritakan ini ke mimpinya. teman-temannya Iya, begitu. Terus jawaban teman-temannya, teman-temannya katanya kamu dapat hidayah tuh. Masya Allah. Jadi
yang awalnya mama tidak pernah sholat, jarang mengingat Tuhan, bebas kehidupannya begitu ya. Terus tiba-tiba dia bermimpi Nah, menggunakan sajadah merah, dan mimpi itu menggugah hatinya iya, dan langsung mendirikan sholat tahajud. Dan iya. dari situlah terus mama Eee, menjadi wanita yang soleha, artinya tidak pernah meninggal, Berusaha lagi. berusaha terus, ya pada akhirnya konsisten atau Iya, istiqomah mendirikan sholat, masya Allah. terus disuruh juga sama mama katanya harus pakai ini, jilbab, Pakai harus sholat. di Jadi yang dia alami, ya tanya ke saya, bilang, "Kamu juga harus berubah." masya Allah. Jadi mama mendidik anaknya untuk menggunakan jilbab, Iya, eh, terus mendirikan sholat, mungkin mengajar juga sholat iya, kepada anak-anaknya ya, iya. masya Allah. Silahkan lanjutkan. Mmm. "Ah, tidak mungkin. Mana mungkin aku mendapatkan hidayah? Dosaku saja sudah banyak, mana mau Tuhan mengampuniku." Tiba-tiba muncul di hadapannya seorang kakek tua yang ada dalam mimpinya itu. "Siapa bilang Tuhan tidak akan mengampunimu, Nak? Tuhan itu Maha Pemaaf dan Pengampun. Siapapun hambanya yang ingin bertobat, pasti Ia akan membukakan pintu tobatnya, asalkan ia bersungguh-sungguh." Saking kagetnya, ia pun pingsan dan tak sadarkan diri. Nah, di ruangan berukuran sedang, seorang gadis terbaring di atas kasur perlahan membuka matanya yang silau karena cahaya lampu. Dari waktu pingsan, ada orang yang mengenalinya dan membawanya pulang. Ia terbangun dan berlari keluar dari kamarnya. Sudah ada kiai dan dua orang temannya sedang menunggunya untuk sadar. Setelah itu, ia berlari menuju kaki kiai itu sambil berkata, "Apakah Tuhan akan menerima taubatku, wahai kiai?" Kiai pun tersenyum lalu mengangguk perlahan. "Kalau begitu, bagaimana caranya?" ucapnya dengan air mata yang berlinang. "Untuk apa kau bertobat? Bukannya selama ini kau sangat telah mendapatkan apa yang kau mau? Tanpa bertobat pun hidup sudah bahagia, bukan?" ucap salah satu temannya. Jadi temannya ini nggak rela kalau si gadis ini tobat. Bukan tidak rela kakak, ya mungkin antara percaya dan tidak, Ah, mungkin begitu ya, iya, sehingga apa namanya, memberikan statement seperti itu. iya. Luar Nah, biasa. Ya, gadis tadi itu pun kembali memikirkan perkataan temannya. Benar, jika dia bertobat, dia tidak akan bisa lagi menikmati masa mudanya dengan kebebasan. Akhirnya, ia pun menangis sejadi-jadinya. Ia bingung menentukan arahnya. Ia juga tak mau meninggalkan dunianya, yang merupakan menjadi rumah kedua baginya. "Nak, kau sudah dewasa. Kaulah yang berhak menentukan jalanmu. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari." Setelah mendengar perkataan kiai tadi, gadis itu semakin bingung, kepalanya sekarang berkunang-kunang. Tak lama kemudian, sebuah suara yang sama persis di mimpinya muncul bersaut-sautan di kepalanya. "Hanya kaulah yang bisa menolong dirimu. Hanya kau yang bisa melakukannya, Nak." Akhirnya, ia pun tahu maksud dari mimpinya itu. Hanya dialah yang mampu mengubah dirinya. Sekeras apapun orang lain memaksa kita untuk berubah, itu tidak akan bisa kalau bukan dari kita sendiri yang memulai. Sekarang, ia telah menjadi wanita soleha dan berusaha untuk selalu berbuat. masya Mungkin itulah Allah, kurang lebih. luar biasa. Sebuah cerpen yang sangat inspiratif. Sebuah cerpen ini bukan hanya cerpen biasa kakak, tapi cerpen yang mengedukasi. Dari sini ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Jangan pernah menjudge orang itu, kalau melihat orang itu lagi tidak baik, kita menjudge tidak baik. Karena boleh Betul, jadi esok dia menjadi orang yang baik, bahkan lebih lebih baik baik. dari kita. Ya, Jangan pernah ragu dengan kasih sayang Tuhan ya. iya, Kapan saja datang hidayah itu, dan kalau hidayah itu datang segera diambil ya kakak. iya. Mungkin seandainya ibu waktu itu tidak mengambil hidayahnya, mungkin tidak seperti saat ini. Ya, seperti yang diceritakan tadi,
harus mulai dari diri sendiri dulu. Betul. Jadi intinya kita kalau mau berbuat baik atau menjadi orang baik tidak perlu menunggu malaikat, tidak perlu menunggu orang lain, Iya, tapi dari dalam hati kita iya, sendiri ya. Baik, terima kasih Kakak Azilah. sama-sama. Saya doakan mudah-mudahan Kakak Azilah menjadi anak yang solehah Amin. dan kelak membahagiakan kedua orang tuanya dan tentunya menjadi penulis andal, penulis terbaik dan terus berkarya Kakak. Kalau mau mengenal dunia membacalah, tapi kalau mau dikenal dunia menulislah. Ya demikianlah teman-teman kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih selalu tongkrongin channel Al-Ilmi Media, perpustakaan Al-Ilmi MTS Data Klasik karena kami setiap hari insya Allah akan memberikan cerita-cerita atau bincang-bincang terkait pendidikan untuk bisa berbagi bersama teman-teman semua. Saya akhiri, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak.